Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Mebel. Dalam pertemuan kali ini akan saya berikan tutorial. Ini cara membuat pasah lengkung atau akan saya bedah ini di sini. Pasah yang saya pergunakan pasah merek-merek biasa saja kawan-kawan ya. Jadi ikuti terus video-video kami dan jangan lupa subscribe serta like-nya dan share. Sebagai bahan untuk pembuatan pasahnya itu saya pergunakan pasah yang harganya agak murah saja. Jadi untuk fungsinya ini sangat banyak sekali, sangat membantu dalam pekerjaan permebelan, dalam kita menghaluskan sebuah pekerjaan yang lengkung. Jadi untuk cara pembuatannya yaitu dari pasah yang biasa. Misalnya ini saya ada rangkanya saja. Ini akan saya praktekkan cara-cara membuatnya untuk pasah lengkung tersebut. Untuk pasah lengkungnya ini ada dua versi. Yang satunya agak landai dan yang satunya ini agak cekung ya. Jadi kita melihat kebutuhan di mana kita ada kebutuhan untuk memasah yang sangat lengkung. Itu mungkin gawang lengkung dengan garis tengah 50 itu masih mampu. Sedangkan untuk kegunaan yang sangat cekung ini untuk memasah yang agak datar itu sangat sulit sekali dipergunakan. Jadi saya gunakan dua pasah lengkung dengan kebutuhannya masing-masing. Di cara yang pertama adalah di sini kita siapkan untuk caranya membuat lengkung. Pertama kita siapkan untuk malnya. Ini untuk malnya untuk yang model agak datar kita malkan seperti ini. Kita lepas dulu untuk aluminiumnya, kita malkan dulu sesuai keinginan kita. Kita garis yang depan ini tinggal motong sedikit aja kawan ya. Untuk yang depan kita motongnya jangan terlalu banyak-banyak. Setelah itu bisa kita potong, kita garis bolak-balik. Kita simetriskan dengan yang sebelahnya. Kita simetriskan. Dan untuk garisan ini bisa kita potong memakai resibon ataupun gergaji, bisa saja. Setelah itu untuk lengkungnya kita buatkan besi setebal 2 mili atau 3 mili, itu terserah kawan-kawan. Untuk telapak mejanya yang asli ini setebal 9 mili. Jadi untuk tapak mejanya yang aslinya itu di sini 9 mili. Dan nanti untuk lengkungannya ini kalau misalnya kita pakai tebal 3 mili, tinggal kita cukupkan setebal 9 mili, kita tambal besi 9 mili dan kita ikutkan cekungnya bentuknya, dan nanti kita tekuk
platnya kita tekuk sesuai dengan kelengkungannya. Lalu kita baut lagi, kita baut depan belakang, 4 baut tetap kita kembalikan seperti semula. Dan untuk yang depan ini saya pergunakan plat juga 3 mili, saya ikat dengan baut. Untuk pengikatnya coba saya bongkar untuk model jadi di sini saya lubangnya baut saya tembuskan. Jadi untuk melepasnya sangat enak sekali. Di sini saya tembuskan, tidak saya lubang saja. Untuk melepasnya enak. Nah, ini kawan. Jadi untuk hasilnya untuk meja yang telapak yang depan itu saya buatkan plat, saya tekukkan 3 mili dan saya ikutkan seperti semula. Dan plat pengikatnya untuk baut yang kemarin saya mau kasih baut, ternyata agak ribet juga. Jadi kelebihan di sini memakai plat kiri kanan itu untuk kebutuhan lengkung ini bisa kita setel, untuk bisa kita setel. Nanti ada kebutuhan untuk lengkung bisa kita tarik untuk jengking atau kita datarkan lagi, itu bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau kita memakai baut penarik ini dan kita buatkan bos-bosan yang seperti ini fungsinya cuma satu, dengan kelengkungan yang sama itu cuma bisa naik dan turun saja. Jadi tidak bisa kita sesuaikan dengan lengkung bidang yang kita haluskan atau kita pasah. Jadi kelebihannya di sini saya ikat pakai baut ini. Saya ikat pakai baut itu sangat berguna sekali. Bisa kita setel untuk menyesuaikan bentuk bidang yang kita pasah. Jadi untuk bautnya ini pakai baut 10-an, pakai 2 biji. Saya buatkan tembus, saya bor tembus. Ini jaraknya sekitar 1,5 cm dari atas. Itu asal bisa tembus sudah mumpuni. Untuk yang lain-lainnya ini tetap kawan-kawan ya, tinggal kita rubah bentuk yang lengkungnya saja. Untuk yang depannya ini saya amplas, pakai amplas mesin rata, karena mengingat ini tinggal mengurangi sedikit. Jadi prosesnya setelah kita potong memakai gergaji atau gerinda, kita amplas supaya datar. Jadi untuk mejanya, telapaknya yang belakang ini kita tambal supaya genap 9 mili. Jadi untuk kebutuhan standarnya pada pasah lurus ini mejanya yang depan ini 9 mili, dan untuk yang depannya tadi, yang bagian yang depan ini kita buat sesuai keinginan, elastis, bisa kita setel jungkat-jungkit sesuai dengan keinginan kita. Itu sekilas untuk reviewnya pasah lengkung untuk yang agak datar. Mungkin bisa bermanfaat bagi kawan-kawan.
jikalau mungkin ingin membuat itu untuk rekomendasi saya pakai planer yang merek biasa sedang-sedang saja. Mungkin untuk Makita atau dan yang lain-lainnya mungkin bisa untuk yang lurus saja. Jadi di sini kegunaannya tidak sesering untuk pasah yang lurus, cuma untuk kebutuhan bila mana kita ada pekerjaan lengkung, pasah untuk gawang lengkung atau kursi lengkung, itu untuk bagian yang agak datar, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kelebihannya di sini bisa elastis, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat bagi kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.